Jadi usahakan lisannya antum dijaga. Setelah selesai Ramadan ini, berbagi makanan tetap dilakukan. Kalau kemarin Ramadan, anak kirim berbuka Ustaz, anak kasih sahur ya. Alhamdulillah. Selesai Ramadan jangan berhenti antum. Wasalla billail wan nasu niyam. Tetap sholat di malam hari ketika orang-orang tidur. Maka tolong sholat malamnya antum jangan berhenti. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai dari mensyukurinya, lengah dari memanfaatkan. Bahkan mungkin sebagian berpikir bukan nikmat. Apa dua nikmat itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Antum ini bisa duduk nih karena punya waktu luang. Coba yang harus berangkat kerja jam 5, nggak bisa dia duduk. Yang harus ngantor dia, sebagian harus bekerja shift malam gitu, nggak punya waktu untuk bisa duduk bersama kita. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengembalikan arwah kita ke tubuh kita, membuat sehat tubuh kita nih jemaah. Kalau nggak sehat nggak bisa duduk antum di sini. Dan yang terpenting dari itu, Allah mengizinkan kita untuk mengingatnya. Ada orang yang dilupakan sama Allah Azza wa Jalla. Panggilan Allah, hayya ala shalah, nggak pernah dia dengar. Ada, kalau diperiksa kupingnya masih aktif, tapi nggak pernah dia dapat mendengar panggilan hayya ala shalah, hayya alal falah, nggak pernah dengar. Loh, buktinya apa? Nggak pernah berangkat dia ke masjid. Orang itu kalau dipanggil, kalau nggak tuli, dia akan noleh. Dipanggil namanya umpamanya. Tapi sebagian orang tuli, alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk mengingatnya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah, capek sholat malam. Ada anak SD kelas 4 di sebuah pesantren yang anak-anaknya diwajibkan sholat malam. Ditanyalah nih anak, ada wawancara, adik nggak ngantuk waktu sekolah. Apa kata dia? Waktu awal-awal ngantuk sekali kata dia. Tapi setelah berjalan berbulan-bulan ini enggak sudah. Itulah jiwa manusia. Jiwa manusia ini perlu dilatih, perlu ditempa. Jiwa itu seperti burung elang. Burung elang itu kalau antum lihat, sekarang sudah jarang kita ngelihat burung elang ya. Waktu anak kecil itu sering kita ngelihat burung elang yang hitam yang berputar-putar ya. Itu biasanya orang kampung masukkan ayamnya. Karena burung itu akan makan anak-anak ayam itu. Jauh dia nggak berani mendekat dia sama. Dan sarangnya itu kalau nggak di pohon-pohon yang tinggi, maka dia di tebing-tebing. Pokoknya dia nggak mau mendekat sama manusia. Tapi antum pernah melihat ada burung elang di tangannya orang, disuruh nurut, dilepas, balik lagi. Kok bisa? Yang awalnya menjauh dan tidak mau mendekat, tahu-tahu jadi tunduk sama manusia. Bisa disuruh-suruh. Begitu pula jiwa kita. Memang jiwa manusia itu sebagaimana Ustaz Sona berhari-hari memberikan kajian berkaitan dengan an-nafs ini. Memang dia pada hakikatnya seperti yang Allah sebutkan, ammar bisu, maunya yang jahat-jahat, maunya yang enak-enak. Diajak susah nggak mau, berat sekali.
Dan itu terbukti. Kalau antum lihat anak-anak kecil, kalau disuruh bermain, tidak tidur dia, jangan. Main terus. Pas waktunya sholat, tidur. Jadi kalau jiwa itu diajak seneng-seneng, ya Allah, diajak naik gunung, karena senengnya dia, berangkat dia tengah malam, nggak tidur dia jemaah, demi untuk melihat sunrise. Itu orang yang mampu naik gunung jam 12 malam, capek lelah jemaah, sampai subuh, terus habis ngelihat kemana mereka? Turun. Kayak nggak ada kerjaan gitu. Coba diajak sholat malam, dia mampu loh jemaah. Dari jam 12 itu mampu, bukan nggak mampu, kakinya kuat ya, matanya melek, nggak ngantuk. Tapi pas diajak sholat malam, delosor jemaah. Allahu Akbar ya. Ana ingat waktu kita di Madinah ikut iktikaf dulu, pas sholat malam itu ada yang sujud nggak bangun jemaah. Sujud atau karena dia berdoa ya ingin, sampai imamnya assalamualaikum tidak bangun. Khusyuk, terlalu khusyuk. Allahu Akbar. Ada yang waktu ruku sampai nabrak di depannya jemaah. Kita alhamdulillah imamnya nggak panjang-panjang ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih panjang imamnya kita. Subhanallah. Itu jiwa manusia. Maka perlu dilatih, perlu ditempa, ala bisa karena biasa. Tapi memang manusia kalau ngikutin nafsunya itu seneng jemaah. Antum kalau ngelihat sebelum subuh itu orang-orang di pasar itu rame loh jemaah. Rame. Golek duit. Pas azan gak ke masjid mereka. Padahal yang ngasih rizki sama mereka itu yang memanggil mereka untuk sholat. Allah Azza wa Jalla mengatakan la nas'aluka rizqa. Kami nggak minta rizki dari kamu loh. Nahnu narzuquk. Kami yang kasih rizki sama engkau. Wal aqibatu littaqwa, dan happy ending itu buat orang yang bertakwa. Ahibati fillah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian demi ujian kepada para sahabat itu agar jiwa mereka sampai ke an-nafsul mutmainnah. Mereka 13 tahun ya kaum muhajirin di Mekah. Belum wajib puasa. Sholat juga di akhir-akhir sholat yang 5 waktu ya. Kemudian mereka hijrah. Setelah sampai kota Madinah, mereka kehilangan semuanya jemaah. Rumah nggak ada. Pekerjaan nggak punya juga. Saudara, ya mereka nggak kenal sama penduduk Madinah itu. Ini kampungnya orang. Yang mereka punya budaya atau sumber penghasilannya nggak sama dengan ketika di Mekah. Penduduk Madinah petani, kebun. Penduduk Mekah pedagang, nggak nyambung sudah pokoknya. Sampai kota Madinah ini, ya bagaimana Abu Bakar ya sampai sakit-sakit Abu Bakar jemaah. Bilal bin Rabah yang kuat disiksa sama Umayyah bin Khalaf sampai Madinah sakit. Rindu dia sama Mekah itu jemaah. Tapi itu harus dilewatin jemaah. Proses menaklukkan dan menundukkan jiwa itu harus dilakukan. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 214. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Bayangin ayat ini disampaikan kepada sahabat Nabi ya. Ada yang mengatakan ayat ini turun ketika perang Uhud. Ada yang mengatakan ketika perang Khandaq. Uhud itu tahun ketiga Hijriah, Khandaq itu tahun kelima. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Jamaah, surga Allah itu mahal loh jamaah. Kita di dunia kepingin rumah, kadangkala sampai mati nggak punya rumah. Kita cuma kepingin rumah yang layak lah. Ada yang sampai mati di rumah kontrakan jamaah. Dia capek, dia kerja, dia nabung. Untuk rumah yang kecil nggak dia dapatkan.
Oh, ada yang dapat rumah besar. Berapa tahun dia berjuang dapat rumah itu. Gimana dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi? Seluas langit dan bumi. Orang terakhir yang masuk surga itu dikasih 10 kali lipat raja paling kaya di muka bumi ini. Itu orang terakhir masuk surga. Namanya jiwa yang kepingin santai, yang kepingin istirahat, ya, yang kepingin segera ujian itu dilewatin. Ingin, manusia itu jiwanya seperti itu. Maka Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Gimana kalian mau masuk surga sedangkan kalian belum ditimpa oleh malapetaka yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka dikasih penyakit, mereka dikasih kelaparan, diguncangkan hati mereka, dibuat mereka takut dengan kondisi, dikepung oleh musuh. Kalian mengira kalian bisa masuk surga tanpa melewati ujian itu, katanya? Gak bisa. Artinya ujian itu memang harus dilewatin. Sampai dari takutnya, ya, Rasul dan orang-orang beriman, mereka itu mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, kapan pertolongan, karena kondisinya mencekam jemaah. Allah katakan ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Tapi untuk menuju ke sana kita harus melewatin jembatan yang penuh dengan cobaan dan ujian. Maka ketika perang Ahzab, perang Khandaq itu, umat Islam gali parit. Parit itu sepanjang mungkin 2.500 meter. Yang harus dibangun dalam kurun waktu sangat sempit sekali, 6 hari atau 7 hari, karena perjalanan dari Mekah ke kota Madinah sekitar itu. Kondisinya kelaparan umat Islam. Bahkan kalau antum kepingin tahu, ya, gimana mencekamnya kondisi itu, Hudzaifah ibnul Yaman pernah cerita. Hudzaifah ibnul Yaman ini yang menyimpan nama-nama orang-orang munafik, pernah kita bahas. Di salah satu malam pengepungan orang-orang musyrikin, Nabi sholat alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun sahabat yang sholat kecuali Nabi SAW pada waktu itu. Kedinginan semua jemaah, lapar, nggak ada makanan, dingin, mereka mengkeret semua jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam sebelum melanjutkan sholatnya, beliau mengatakan, man ya'tini bi khabaril qaum, siapa yang mau mendatangkan informasi tentang musuh, dia akan jadi temanku di surga, kata Nabi SAW. Gimana tawaran ini jemaah? Kalau antum ditawaran ini, antum akan berdiri langsung. Ini satu pun sahabat nggak ada yang berdiri. Seperti yang Allah gambarkan di ayat tadi. Sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah turun? Semua. 2 kali Nabi SAW mengatakan itu, nggak ada yang berdiri. 3 kali nggak ada yang berdiri. Kondisi yang menakutkan. Lalu kata Hudzaifah, faqala Nabi SAW, qum ya Hudzaifah fa'tini bi khabaril qaum. Lalu Nabi SAW nyebut namaku, kata Hudzaifah. Udah, nggak ada pilihan. Kalau tadi kan perintahnya umum, siapa yang mau. Ketika perintahnya ke satu orang, fardu ain sudah. Gitu kata Hudzaifah, aku berdiri. Ketika aku berdiri, aku seperti keluar dari sauna, kata dia. Hangat, kata Hudzaifah. Hangat dia. Sampai selesai dia mencari tahu kondisi kaum musyrikin, kemudian dia balik. Ketika aku balik sampai ke tempat itu, kedinginan lagi aku. Sampai Nabi SAW memberikan selendangku, mengelukkan selendangku untuk jadi selimutnya Hudzaifah. Kondisi yang menakutkan.
Tapi memang itu harus dilewatin jemaah. Sampai Allah ridho kepada para sahabat Nabi. Ahibati fillah, di bulan Ramadan ini ya kita ditempa jiwanya. Ya tidur di masjid yang iktikaf ya. Sampai ngiler-ngiler kadang-kadang udah dikasih tahu panitia tapi tetap gak dengerin. Bukan gak dengerin sebenarnya. Dia gak kepingin tidur sebenarnya jemaah. Tapi ngantuk. Kan syaratnya panitia kalau mau tidur harus pakai alas. Sebagian nggak pakai alas, delosor sudah jemaah. Dikatakan nggak boleh tidur di soft 1, 2, 3. Ada aja yang tidur. Mereka nggak kepingin tidur sebenarnya. Ingin berzikir, ingin berdoa, tapi ngantuk jemaah. Dan kalau sudah ngantuk, ya sudah. Tapi alhamdulillah kita bisa tidur di tempat yang ternyata nggak harus pakai kasur tidur itu jemaah. Jadi yang iklan-iklan ya kasur ini empuk ya, kasur ini sehat, bantalnya dari bulu angsa atau apa yang harganya sampai 100 juta, nggak perlu. Kalau mau tidur enak di mana? Masjid sini aja. Nggak perlu. Dan itu tidur nikmat loh jemaah. Asalkan nggak sedang kajian untuk tidur. Nah itu nikmat. Artinya orang bisa beli kasur mahal tapi nggak bisa beli tidur. Nggak bisa dia beli tidur. Kita diajarin tuh meninggalkan kasur kita, meninggalkan rumah kita. Kita ada di rumah Allah Azza wa Jal yang iktikaf ya. Kemudian kita belajar Ramadan ini untuk tidak makan dan minum, meninggalkan syahwat kita. Allahu Akbar. Ini sebuah apa istilahnya ya? Kayak markas untuk menyiapkan antum menjadi orang yang lebih baik. Maka tolong yang sudah antum kerjakan selama ini dijaga. Walaupun tidak bisa seperti sama Ramadan, adalah puasanya nanti 6 hari di bulan Syawal ya. Antum nggak puasa 1 bulan. Allah kasih tuh puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian bisa itikaf antum. Nanti di luar Ramadan mungkin ngomong sama istri berangkat maghrib pulang isya. Nah, bukan di warung kopi ya ya. Kadang ngomong sama istri, anak nggak pulangnya sampai isya ya. Mana bang? Iktikaf. Insyaallah. Iktikaf di mana? Iktikaf di rumah sohibnya, mau majelis enggak, kita berusaha aja membiasakan diri duduk di rumah Allah. Tetap punyalah kita waktu-waktu untuk di rumah Allah Azza wa Jal. Dan iktikaf itu tetap boleh sepanjang tahun loh. Antum mau malam Ahad ana mau iktikaf lah, ana mau merasakan kembali enaknya ya di rumah Allah Subhanahu wa taala pas malam Ahad. Sudah bismillah. Berangkat meninggalkan rumahnya, nggak pulang kecuali setelah syuruk. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang ingin anda sampaikan sebagai penutup. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, inna fil jannati ghurafan. Di surga itu ada ghuraf, ada kamar-kamar susun. Jadi susunnya mungkin nggak seperti yang kita lihat. Kita kalau melihat di sini rumah susun itu ya ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 yang ada tangganya gitu cuma. Di surga sebagaimana Ustaz Hafid kemarin sore menjelaskan hadis Nabi SAW bahwa kenikmatan di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nggak pernah ada mata yang pernah melihat, tidak pernah ada yang telinga pernah dengar. Loh kan Allah ceritakan Ustaz, iya, tapi nanti ketika dilihat nggak seperti yang pernah kita dengar, nggak seperti yang pernah kita wala khatara ala qalbi bashar. Mungkin antum menghayal ya, oh bagaimana bidadari surga. Ya Allah, bidadari surga itu jamaah pakai baju 70 style dia pakai jamaah.
Ada orang di dunia pakai baju, dia umpamanya beli baju harganya 50 juta, punya baju 50 juta, 20 setel. Bisa dia pakai satu waktu? Nggak bisa. Ya apa makanya Ustaz? Ini alaiha sab'una hulla. Bidadari surga ini ada 70 baju yang dia pakai. Ada dilihat dari kanan, dari kiri, dari mana, semuanya berbeda. Makanya nggak bosan. Antum kalau istri antum kan gantilah bajunya. Wis elek itu kan. Ini 70 baju jemaah. Ada di satu tubuh itu. Yura mukhu saqiha, usaqiha, kelihatan sum-sum betisnya itu kelihatan. Ya Allah. Di hadis ini tentang tadi rumah-rumah susun ya. Yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Subhanallah jemaah. Luarnya rumah itu kelihatan dari dalam. Dalamnya rumah itu kelihatan dari luar. Anak punya anak Yusuf sering ngomong sama anak, "Baba, mobilnya dimodifikasi, Baba. Dikasih apa?" Ya, tanya, "Yusuf, yang kelihatan siapa?" Ya orang, Baba. Ya, kita kan nggak kelihatan, anak ngomong. Kita di dalam mobil nggak pernah bisa ngelihat plat nomor kita yang pakai lampu, jemaah. Karena orang kadang-kala plat nomornya pakai lampu ini, kita nggak pernah bisa ngelihat. Ketika nyetir antum nggak ada bisa ngelihat. Itu dinikmatin orang. Ini bisa dinikmatin oleh orang yang di dalam rumah. Bayangkan ya. Tembok luarnya, indah luarnya itu kelihatan dari dalam rumah. Ya apa jemaah? Gak kebayang memang. Gak kebayang. Makanya sebagian orang rumahnya bagus itu tujuannya apa? Dilihat orang. Makanya di Arab itu Masya Allah rumahnya biasa-biasa aja jemaah. Dalamnya yang bagus. Karena kalau di luar kata dia, buat apa aku bagusin luarnya? Yang nikmatin orang. Aku kalau sudah masuk rumah, hingga kelihatan lagi. Ini kelihatan. Allah sediakan yang seperti itu. Apa kata? Qalu liman hiya ya Rasulullah. Punya siapa kamar-kamar ini ya Rasulullah? Dan nanti kamar-kamar itu juga ada di surga yang kalau antum melihat seperti melihat bintang-bintang itu aja mah. Seperti bintang-bintang itu kelihatan. Ya Allah, itu mungkin bagian dari surga Allah nantinya. Karena memang surga itu seluas langit dan bumi ya. Apa kata Nabi SAW? Limam tayyibal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Ada 4 sifat orang yang dapat kamar-kamar itu. Yang pertama, kalau ngomong nyenengno. Tayyib jawab. Antum ada ya orang kalau ngomong pedes gitu ya. Sampai kita kalau ketemu sama fulan, aduh, ketemu fulan meneng. Seloro hati biasanya lihat mari kumpul be fulan, seloro hati. Emak-emak juga ada model kayak gitu. Emak-emak yang kalau sudah datang bikin orang sakit hati lah. Tayyibal kalam, ngomongnya ditunggu sama orang. Sampai orang itu nunggu fulan ini ngomong gitu loh. Kalau ngomong ya Allah, seneng kalau sudah fulan ngomong itu seperti itu. Tayyibal kalam. Dan di Ramadan ini kita kan nggak boleh ngomong yang enggak. Kita jaga lisan kita. Salah ngomong dikit, puasanya nggak berpahala. Salah ngomong. Yang kedua, at'amat ta'am. Suka berbagi makanan. Jadi usahakan lisannya antum dijaga. Setelah selesai Ramadan ini berbagi makanan tetap dilakukan. Kalau kemarin Ramadan, oh anak kirim berbuka Ustaz, anak kasih sahur ya. Alhamdulillah. Selesai Ramadan jangan berhenti antum. Antum punya kelebihan rezeki, anak punya anak tanya, "Bah, kok nggak ada lagi tetangga-tetangga yang kirim makanan, Bah ya?" Karena dia mungkin berharap sampai rumah maghrib dapat kiriman apa? Berbuka, ada ono kata dia. Iya, sudah hilang jemaah. Dulu enggak. Tetangga itu Masya Allah jemaah. Dan kita waktu di Medina, setiap mau berbuka itu di depan pintu kita mesti ada makanan jemaah. Ada orang nyantol makanan buat buko jemaah. Jadi kita makanannya makanan orang Suriah, orang Turki, orang mana, ganti-ganti jemaah. Dan orang itu seneng. Antum cantolkan aja, enggak perlu
laporan yang tidak perlu taruh. Berbagi makanan tetap dilakukan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ada masyam, dia terus puasa. Bukan cuma di Ramadan dia puasa. Ada masyam, dia punya budaya puasa. Bukan punya budaya puasa ya, punya wirid puasa. Selalu dia punya. Maka paling tidak kalau antum selesai Ramadan ini, Syawal 6 hari, nanti di bulan Dzulqa'dah ya puasalah 3 hari palingnya minimal. Nggak kuat satu hari nggak apa-apa. Nanti masuk Dzulqa'dah, ada lagi Dzulhijjah, ada puasa tuh. Ada puasa Arafah ya. Tapi juga dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh kita puasa. Kemudian nanti Muharram ketemu puasa lagi, ada puasa Asyura. Jadi terus jaga puasa ini. Karena fadilah ini bukan yang puasa Ramadan, enggak. Ada masyam, terus-terusan puasanya. Dan 2 hari yang lalu Ustaz Syamsul Huda juga menjelaskan pentingnya istiqomah ketika mengamalkan sesuatu walaupun sedikit, teruskan. Kemudian yang keempat, wasalla billail wan nasu niyam, tetap sholat di malam hari ketika orang-orang tidur. Maka tolong sholat malamnya antum jangan berhenti. Kalau malam ini sudah masuk Syawal, tetap antum sholat. Malam Lebaran nggak boleh sholat malam dulu, tetap sholat antum, ambil. Anak kayaknya tetap mau sholatnya sebelum tidur, nggak apa-apa. Tapi yang lebih utama di sini hadisnya sholat ketika orang-orang tidur. Yang perjuangannya berbeda kalau sholatnya ba'dal isya. Ini sholat ketika orang-orang sedang tidur ya kita rasakan jamaah. Kita ini alhamdulillah bisa sholat bareng-bareng di sini, semangat anak jamaah. Walaupun ngantuk kadang lihat ada anak-anak yang sholat ya seperti itu, ngelihat ada abal yang sudah tua, yang kakinya sudah sakit-sakitan tetap berdiri gitu. Kita kan yang muda ini mosok leret, masa mau mundur ke belakang? Itu semangat. Tapi kalau di rumah sendirian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, delok kasur, bojo turu, anak-anak turu, aduh wis 3 rakaat yang penting sholat. Kadang-kadang kita jadi nggak mampu 11 rakaat itu jamaah. Kadang-kadang butuh suasana. Makanya kalau bisa di rumahnya itu memang punya tempat yang sholat gitu, nggak kelihatan kasur wala apa, sehingga kita bisa lebih semangat lagi. Itu jamaah yang dapat anda sampaikan. Nah, apa kebiasaan Rasul Allahumma shalli wa sallim alaihi. dan sahabat itu tukar tidur, Ustaz? Karena kebanyakan kita Tukar tidur. tukar tidur. Berma Jadi tukar bulan tidur puasa ini. itu kalau pagi sampai tidur terus. Oh, tukar tidur. Ya. Iya, apa begini, Ustaz? Iya. Jadi apakah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu ketika Ramadan malamnya ganti siang, siangnya ganti malam gitu? Sebenarnya enggak sih. Cuma memang di 10 hari terakhir itu berbeda dengan 20 hari pertama. 20 hari pertama itu Nabi SAW enggak, sholatnya enggak full. Maksudnya enggak full itu enggak semalam suntuk. Ada tidurnya beliau SAW. Kalau 10 hari terakhir, Aisyah mengatakan, ya lailau, menghidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan. Di sini para ulama ketika menjelaskan hadis ini, boleh jadi beliau masih tidur, tapi sedikit. Kemudian di pagi harinya beliau nggak langsung tidur. Para sahabat radhiyallahu juga nggak langsung tidur, habis subuh langsung delosor ya, enggak. Masih nunggu syuruk. Dan antum bisa rasakan orang kalau tidur habis subuh langsung dengan orang habis syuruk baru tidur. Orang kalau tidur habis subuh itu nggak akan puas-puas ya. Karena waktu berkah dia hilang, digunakan tidur. Waktu berkah itu bukan berkah buat tidur ya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Bukan antum, anak kalau tidur habis subuh langsung kan berkah waktunya Ustaz. Enggak. Ini waktunya zikir ya, waktunya berdoa. Maka Nabi SAW kalau habis sholat tuh biasanya nunggu syuruk. Jadi para sahabat itu ceritanya Aisyah itu tidur pagi tapi habis syuruk.
Tapi bukan kalau tidur habis syuruk, antum akan lihat berapa jam sudah cukup. Tapi kalau habis subuh, ya rasakan sampai zuhur katondu. Ini mah katondu. Karena kurang jemaah, waktu berkahnya hilang. Jadi mereka nggak langsung tidur, tapi kalau mereka tidur, mereka juga tidur, tapi tidak balas dendam ya, karena tetap tubuh kita butuh tidur. Kemudian Nabi SAW puasanya juga jemaah, beliau kadang-kala puasanya itu puasa wisol kan. Pernah di akhir Ramadan beliau itu 3 malam, 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, terus beliau puasa. Para sahabat ada yang ikut. Kata Nabi SAW, dilarang, jangan, kalian nggak seperti aku, kata Nabi SAW. Berarti ada perbedaan antara Nabi dengan para sahabat. Tapi sahabat tetap maksa. Akhirnya masuk Syawal mereka berhenti puasanya kan. Nabi SAW memberikan rukhsah bagi orang yang mau wisol, boleh wisol tapi sampai sahur. Jadi yang mau wisol umpamanya adalah anak dilihat umpamanya pengumuman afwan ya yang nggak dapat berbuka gitu ya, seperti itu. Ya wes, nggak usah buka, tunggu sahur. Sahur diumumkan lagi, habis. Ya sudah sahur air. Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah, rahimahullah, pernah dia itu udah persiapan 2 roti buat berbuka. Tahu-tahu ada orang miskin minta-minta, ya udah rotinya dikasihkan. Beliau minum air. Malam itu beliau gak makan sudah. Sahur minum air lagi. Dan kuat gitu loh jemaah. Kuat sebenarnya manusia itu. Asalkan tadi tetap minum gitu jemaah. Jadi mereka tidak tukar tidur, enggak lah. Maka kita jangan sampai tukar tidur. Tidur secukupnya. Dan ketika antum capek lah tidur aja. Tapi jangan panjang banyak-banyak. Cuma masalahnya kita punya panitia di masjid ini juga bermasalah, nggak boleh pasang alarm. Mau tidur 1 jam aja nggak bisa, nunggu dibangunkan sama panitia gitu kan. Makanya nanti mungkin tahun depan kita akan bedakan ya, yang mau pakai alarm dengan yang tidak pakai alarm gitu ya. Atau nanti ada petugas khusus yang ada, kalau di hotel itu ada wake up call gitu ya. Jadi fulan minta dibangunin jam 11, karena dia mau tidur mau jam 10 sampai jam 11 anak mau tidur gitu loh. Tapi karena nggak ada yang bangunin, alarm nggak boleh, ya jam 2 kurang 5 menit gitu loh. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, ini tadi untuk menjaga kebiasaan ini sudah terbentuk. Nah, ketika kita pas pulang kampung, nah ini kita mendapati situasi yang cukup berbeda lagi. Nah, ini ujiannya cukup berat menurut saya. Mohon Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, makanya antum 1 bulan dibenerin, bekal buat 11 bulan. Iya jemaah. Cuma dalam 11 bulan itu tadi nggak mungkin kita bisa bertahan. Kita perlu ada cas tadi, puasa sunnah ya, sholat malam tetap ada gitu. Nggak bisa kita ya kalau gitu anak puasa tahun depan Ramadan, ya nggak apa-apa kalau engkau memang mampu menghadapi ujian-ujian dunia ini. Tapi nggak mampu, kita butuh dicas dalam perjalanan sana. Maka ketika antum menghadapi masyarakat yang memang mungkin menggoda kita untuk tidak bisa istiqomah, antum kembali lagi ke masjid, kembali lagi sholat, perbanyak zikirnya, perbanyak munajatnya sama Allah SWT, apalagi sholat malam. Itu termasuk untuk menguatkan kita menghadapi kondisi yang berbeda, karena semua berbeda semuanya. Jadi kita Idul Fitri langsung berbeda. Nah, Idul Fitri aja delok, ya Allah, ini pemandangan kita di sini nggak pernah lihat perempuan sama sekali yang itikaf ini jamaah, nggak ada. Anak siap sholat ketemu sama Abah Ali beneng terus gitu. Nanti keluar fitnahnya sudah besar sekali, maka kita harus menundukkan pandangan ya. Mudah-mudahan bekal ini cukup. Kalau ternyata belum cukup ya tadi tambahin dengan yang sunnah-sunnah dan terus belajar, terus dekat sama para ulama, dekat sama orang-orang soleh. Karena di kampung pun tetap masih ada orang-orang soleh yang bisa kita ajak saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiik jamaah. Mohon maaf waktunya terlalu panjang anak ambil hari ini.
Semoga kita masih bisa membaca zikir di pagi ini. Boleh jadi besok kita masih puasa. Boleh jadi insyaallah. Antum ingin besok puasa atau riyoyoan jemaah? Ya. Kepingin ini riyoyoan Ustaz, ya Allah, ya. Ya, riyoyoan akan datang waktunya jemaah. Enggak bisa dicepatkan. Enggak bisa dicepatkan jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.